Sobatku, bahan-bahan untuk pisang keju dan ada telur, ada juga di sini perwarna saja kegunaannya dan apa saja yang untuk digunakan dan penyajiannya. Sehat selalu ya sobatku, dan berjumpa lagi dengan saya Jogon. Nah, di video kali ini sobatku, saya akan memberikan di sini untuk pengusaha atau untuk memulai bisnis kuliner pisang keju atau pisang coklat atau juga ubi jalar keju atau juga singkong keju. Jadi di sini sudah ada bahan-bahannya, di sini sudah saya sediakan. Nah sobatku, bahan apa saja yang diperlukan untuk pisang keju atau untuk pisang coklat? Langsung kita simak saja di sini bahan-bahannya ya sobatku. Nah, sebelum kita langsung ke penyajian dan juga ke bahannya, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini baru yang bergabung di sini. Oke sobatku, langsung saja kita bahas di sini satu persatu dan bahan apa saja yang diperlukan. Telur untuk pisang keju ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena selain telur ini buat yang enak, dan adonan untuk pisang keju ini tidak gampang basi dan bisa dipakai lagi untuk besok ya sobatku. Jadi sobatku bisa pakai telur ini kuningnya saja ya sobatku. Dan ini untuk pisang keju, satu butir telur bisa kita pakai adonan itu jadi 1 kilo tepung terigu, tepung berasnya 300 gram. Jadi tanpa pakai tepung kanji ataupun tepung maizena, jadi kita pakai tepung beras dan tepung terigu saja ya. Dan di sini satu butir telur untuk 1 kilo adonan tepung terigu dan tepung beras 300 gram. Jadi satu kuning telur ini ya. Dan untuk selanjutnya kita bahas soda kue atau baking powder. Baking soda ini atau baking powder ini bisa kita gunakan untuk pisang keju supaya pisang yang kelihatan kecil jadi ngembang jadi kelihatan besar ya sobatku. Namun saya di sini tidak pakai ya, karena ini untuk pisang keju saya pakai yang untuk telur kuningnya aja, itu membuat pisang keju juga kelihatan besar ya. Jadi kalau pakai soda kue ini boleh ya, tapi secukupnya saja, jangan kebanyakan ya sobatku. Kalau tidak pakai juga nggak apa-apa ya sobatku. Nah, lanjut aja kita langsung ke perwarna makanan. Kuning tua dan kuning muda di sini ada dua. Supaya menarik warnanya, jadi kita pakai perwarna makanan ke pisang keju ini. Ini tidak masalah ya, karena ini perwarna makanan dan ini sering dipakai untuk bahan kue dan untuk yang lainnya juga ya sobatku. Nah, lanjut lagi kita ke vanili. Di sini vanili Parisa vanili ya. Jadi biasanya saya pakai merek yang kupu-kupu seperti ini. Dan ini biasanya kita pakai secukupnya saja untuk pisang keju. Dan juga di sini merek yang rentengan ya, kita pakai yang 2 renteng untuk 1 kilo adonan tadi, atau juga 3 renteng, dan ini cukup wangi ya. Jadi untuk bahan vanili bisa menggunakan seperti ini atau vanili yang lainnya, yang penting wangi ya, membuat aromanya itu enak dan wangi. Nah sobatku, di sini saya tidak memberikan minyak pisang karena lupa ya belinya. Biasanya pakai minyak pisang juga supaya aromanya lebih wangi ya. Dan garam juga di sini dipakai untuk pisang keju. Jadi garam ini untuk membuat sedikit saja untuk campuran adonan pisang keju. Dan juga di sini ada keju ya. Keju di sini kalian lihat, keju ini atau pakai keju yang lain, merek yang lain juga bisa ya. Nah, jadi ini dipakai untuk pisang keju juga.
Dan di sini juga disediakan susu coklat putih untuk pisang keju juga untuk kita kasih dilumurin atau diolesin ya. Dan juga di sini ada susu coklat ya untuk pisang keju juga. Nah, di sini yang kita bahas lagi tentang tepung payung. Tepung payung di sini ya, saya pakai merek tepung payung atau kalian juga pakai merek sesuai yang ada di daerah kalian, tetapi ini tepung terigu yang biasa dan protein sedang. Jadi mau merek Lencanas, segitiga biru, dua pedang, ya terserah ya sobatku. Yang penting tepung terigu, dan saya biasa pakai ini karena ini yang biasa kami pakai dan cukup murah ya harganya, tapi bagus juga ini kualitasnya, dan kita memang belinya ini sudah langganan jadi agak murah ya. Nah, sekarang kita ke tepung beras. Tepung beras merek Rose Brand ya. Jadi saya pakai yang merek Rose Brand untuk pisang keju ya. Jadi atau tepung beras lainnya boleh, tapi lebih enak dan lebih mantap pakai ini ya. Nah, sekarang kita sediakan lagi minyak goreng di sini. Tentunya minyak goreng ini selera aja ya, mau pakai minyak goreng apa, tapi harus minyak kemasan seperti ini supaya gorengnya juga bagus dan pisang kejunya itu juga bagus ya. Dan juga di sini ada pisang. Pisang kita pakai yang besar ya. Pilihlah pisang yang besar atau pisang lilin atau pisang tanduk atau juga pisang kepok seperti ini. Untuk pisang keju itu ada berapa macam bisa untuk dipakai, pisang lilin, pisang kepok, dan pisang raja atau pisang tanduknya bisa dipakai ya. Nah, di sini lagi kita bahas kapur sirih. Ini kapur sirih bisa ya yang padat, kita pakai yang padat seperti ini, dan kita boleh masukin ke adonan itu secukupnya, atau kalian juga boleh pakai yang cair seperti ini yang sudah saya cairkan ya, seperti ini ya. Jadi ini saya cairkan dan ini bisa tahan berminggu-minggu ya. Jadi saat memakai kapur sirih ini kita aduk dan kita sediakan seperti ini, atau sendok atau tutup botol seperti ini. Udah diaduk, nanti kita ambil kayak gini, tuang ke adonannya, dan hasilnya ini akan kelihatan crispy dan gurih, dan kriuknya tahan lama ya. Jadi pakai yang padat atau juga pakai yang cair nggak masalah, sesuaikan aja kemampuannya. Dan di sini tempat wadah untuk pisang keju kita juga sediakan ya. Dan yang terakhir di sini gula pasir. Jadi gula pasir ini untuk pisang keju, dan pakailah secukupnya. Nanti di sini ada campurannya garam yang kita bahas tadi ya. Jadi inilah bahan-bahannya sobatku. Di sini bahan-bahan untuk pisang keju. Semuanya sudah nampak dan sudah diterangkan dan sudah jelas. Bagi sobatku yang masih bertanya-tanya, jadi ini sudah jelas ya bahan-bahan yang untuk dipakai untuk pisang keju. Oke sobatku, sampai di sini tentang pembahasan untuk pisang keju. Sampai jumpa kembali di channel Catatan Jogun, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya tetap semangat memberikan resep dan